Wanita ini terekam kamera CCTV terseret sepeda motor yang diduga pelaku begal di Jalan Raya Underpass Cibitung, Kecamatan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Wanita yang diketahui bernama Indah Agustiani ini tampak terseret hingga lebih dari 100 meter dengan posisi berpegangan pada bagian belakang sepeda motor. Indah ternyata diketahui hendak mempertahankan motor titipan seorang klien di tempat ia bekerja sebagai staf di sebuah tempat kursus mengemudi. Sambil berteriak minta tolong, wanita berusia 26 tahun ini berupaya mempertahankan barang milik orang lain yang dipercayakan padanya. Upaya yang mahal karena akhirnya Indah tak kuat lagi menahan sakit atas luka di tubuhnya akibat terseret. Indah akhirnya melepas pegangannya tepat di ujung Jalan Raya Underpass. Warga di sekitar lokasi langsung berusaha menolong korban dan sempat mengejar pelaku begal. Sayang, pelaku berhasil melarikan diri sementara korban tergeletak di atas aspal dengan kondisi mengalami luka kulit yang terkelupas di sejumlah bagian tubuhnya. Jadi saya hanya dengar suara teriakan, suara ibu-ibu minta tolong, terus teriak jambret. Nah, langsung saya bangun diri dari pangkalan ini, langsung melihat ke sana. Nah itu kemungkinan itu pelaku 2 orang. Karena apa tadi yang pas saya berangkat itu, yang satu itu duluan. Oh dari napak itu duluan tuh kayaknya temennya itu kayaknya. Nah yang satunya ini kayaknya eksekutor. Gitu sih kalau dari gelagatnya gitu ya. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka cukup parah. Indah sempat dilarikan ke rumah sakit umum daerah Cibitung. Namun Indah memilih dirawat di rumah di kampung Kebon Desa Jejalen, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi karena kesulitan biaya. Luka memar masih terlihat di wajah, tangan, hingga kakinya yang masih terbungkus perban. Sementara itu pihak kepolisian masih mengejar pelaku begal motor yang buron tersebut. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Senang sekali Cakrawala kembali hadir menjumpai Anda. Dan selain berita pembuka kita tadi, kami masih memiliki beragam informasi menarik agar pagi Anda menjadi lebih berisi. Bersama saya Filipus Yonaso, inilah Cakrawala selengkapnya. Ya pemirsa, bangunan PT KHTEX yang berada di kawasan Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ludes terbakar. Asap hitam pekat membumbung tinggi hingga terlihat dari area pemukiman warga. Kebakaran diketahui dari sirine yang berbunyi selama 15 menit. Sejumlah video amatir memperlihatkan ratusan pegawai pabrik keluar dari bangunan pabrik. 5 unit mobil pemadam kebakaran dari berbagai instansi di wilayah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran hingga Kamis siang belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan. Ya pemirsa, akibat cuaca ekstrim kemarin, genangan air setinggi 50 cm sempat merendam ruas Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Genangan membuat pengendara tak dapat melintas. Meski genangan cukup tinggi, namun tak sedikit pengendara yang nekat menerobos tingginya air. Akibatnya, tak sedikit juga pengendara roda 2 yang mengalami mati mesin alias mogok. Petugas kepolisian lalu lintas Polsek Cempaka Putih terpaksa mengalihkan para pengendara untuk melintas di jalur cepat hingga jalur bus Transjakarta guna menghindari tingginya genangan. Akibatnya arus lalu lintas Pulau Gadung menuju Senen pun mengalami macet panjang. Genangan banjir juga terjadi di Kelapa Gading. Ketinggian air mencapai 25 sampai dengan 30 cm. Kemacetan tak terhindarkan hingga ke Jalan Boulevard Timur dan ke arah Yos Sudarso. Imbasnya, banyak pengendara yang memilih memutar balik mencari jalan alternatif lain. Sementara itu, pemukiman warga di Rawa Indah Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara juga terendam banjir hingga ketinggian 60 cm. Banjir diakibatkan oleh hujan deras yang mengguyur sejak Kamis dini hari, serta meluapnya Kali Cakung Lama yang berada di dekat pemukiman warga. Akibat banjir di kawasan ini, sebanyak 280 kepala keluarga dengan 966 jiwa terdampak. Sementara itu, menurut Ketua RT 06 RW 03, banjir di kawasan ini sudah terjadi 3 kali dalam sebulan, yaitu awal bulan Februari, pertengahan Februari, dan pada hari ini.
Walaupun sering terendam banjir, warga enggan mengungsi dan lebih memilih bertahan di rumah mereka. Ya pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Kamis dini hari membuat banjir di sejumlah titik di ibu kota. Di ruas Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, banjir menyebabkan kemacetan panjang hingga 10 km. Kemacetan panjang hingga 10 km di kawasan Pulau Gadung Trade Center menuju Cakung, Jakarta Timur pun tak dapat terhindarkan. Sejumlah petugas PPSU atau pasukan oranye terlihat membantu untuk mengatur lalu lintas di sekitar lokasi. Tak hanya itu, sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat menerobos genangan juga mengalami mogok. Kemacetan parah juga terjadi di Jalan Raya Bekasi di arah sebaliknya, tepatnya Cakung arah ke Pulau Gadung, Jakarta Timur. Netizen bahkan ramai-ramai mengunggah kondisi kemacetan ibu kota di media sosial. Seperti yang diunggah oleh akun Instagram @jkt_info. Menurut warga, kemacetan terjadi di dua jalur, baik yang mengarah ke Pulau Gadung maupun Bekasi. Hujan deras yang mengguyur sejak pagi hari membuat lalu lintas tidak bergerak. Kondisi diperparah karena tingginya volume kendaraan saat jam berangkat kantor. Mulai dari Jalan Boulevard Barat Raya hingga Jalan Raya Yosudarso Kelapa Gading, Jakarta Utara, mengalami kemacetan yang parah. Hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat sejumlah titik di kawasan tersebut tergenang banjir sekitar 20 cm. Adapun kali dan danau di sekitar lokasi tersebut, seperti Danau Sunter, Danau Boulevard Gading Raya, dan Danau Sagoro, mengalami kenaikan permukaan air meskipun tidak sampai meluap. Tak hanya di Jakarta, banjir ternyata juga mengenangi permukiman di sebagian wilayah Lampung Selatan dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Banjir terpicu dari hujan deras yang mengguyur selama berjam-jam dan diperparah kondisi sungai meluap dan air laut yang pasang. 4 desa di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan terendam banjir setinggi hingga 1 meter. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam puluhan hektar sawah. Ini merupakan banjir terbesar di wilayah ini sejak tahun 1997. Menurut warga, air sungai meluap akibat tidak mampu menampung debit air hujan dan air yang mengalir dari gunung. Ini air datang dari mana nih Pak? Dari gunung, kiriman dari Jakarta Utama lah. Oh. Dari Jakarta Utama, terutama dari gunung-gunung itulah. Oh berarti ini kan alirannya melalui sungai ini Pak ya? Ya, sungai luapan laut itu. Kelurahan Kampung Salo, Kendari, Sulawesi Tenggara terendam banjir hingga 1 meter. Banjir melanda permukiman pada dini hari ketika warga sedang tertidur pulas. Mulai jam 2 itu mulai hujan-hujan, tapi betul-betul naiknya air jam 4. Ini ada berapa rumah semua di sini? Banyak rumah betul-betul rumahnya almarhum Pak Penirin yang tenggelam betul-betul ini. Karena kasihan habis dalam rumah, tidak ada orang. Kita meminta tolong yang siapa waktunya orang tidur. Ini yang diakibatkan oleh curah hujan tinggi bertepatan dengan air laut naik. Tingginya intensitas hujan ditambah luapan air sungai yang bersamaan dengan pasangnya air laut memperparah kondisi banjir ini. Ya pemirsa, 2 pekan jelang memasuki bulan Ramadan, harga beras, daging, ayam potong, dan juga telur terus mengalami peningkatan di berbagai wilayah. Harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur terpantau mengalami penurunan pada Kamis siang ini. Harga beras kualitas premium kini turun menjadi Rp13.500 per kilogramnya. Sementara harga beras kualitas medium dijual Rp10.600 per kilogram. Pedagang beras juga memastikan stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang aman, bahkan saat bulan Ramadan tiba. Dari 14-an ke 13 ribuan. Itu yang apa Bang? Yang medium. Yang medium, kalau yang premium sendiri Bang? Premium dari 15-an ke 14. Dia turunnya kenapa Bang? Bisa sampai turun? Memang udah mulai panen. Panen dari mana ya Bang? Dari awal kemarin itu di Sumatera Utara. Sumatera Utara ya Bang ya? Iya, jadi udah mulai ke daerah jauh. Di pasar tradisional Pasar Baru Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, harga telur ayam mengalami kenaikan hingga menembus harga Rp31.000 per kilogram. Sebelumnya telur ayam dijual pada kisaran harga Rp26.000 hingga Rp28.000 per kilogram.
Kenaikan harga telur ayam ini diprediksi masih akan terus berlangsung hingga bulan Ramadan tiba. Sementara di Pasar Tempel, Sleman, Yogyakarta, harga ayam potong terus merangkak naik dan kini menembus Rp37.000 per kilogram. Kenaikan terjadi sejak pekan lalu dan terus naik setiap harinya. Hal tersebut membuat omset pedagang ayam potong anjlok karena sepi pembeli. Pedagang memprediksi kenaikan harga ayam potong dapat menembus Rp40.000 per kilogram seperti tahun lalu. Akibat harga beras yang mahal membuat sejumlah produsen kupat di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat harus memutar otak agar produksinya tetap berjalan. Salah satunya produsen kupat terpaksa memperkecil ukuran guna mengantisipasi kerugian. Salah satu produsen kupat di Desa Karangmangu, Kecamatan Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dibuat pusing dengan harga beras setiap harinya yang terus melambung tinggi. Pasalnya, beras merupakan bahan utama untuk membuat kupat. Dalam sehari, biasanya menghabiskan beras untuk kupat bisa 50 kilo, namun sejak naiknya harga beras, kini hanya 30 kg saja. Untuk mengantisipasi kerugian, pembuatan kupat terpaksa harus memperkecil ukuran. Bahkan mereka harus menambah modal karena harga beras terus naik pada setiap harinya. Seorang produsen kupat mengaku sejak naiknya harga beras keuntungannya kian menipis. Untuk pembuatan kupat sendiri menggunakan beras medium yang kini harganya melambung dari biasanya Rp10.500 kini mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Naiknya harga beras membuat sebagian produsen kupat banyak yang berhenti produksi. Gasnya lagi naik, jadi pendapatan saya berkurang. Ya. Tadinya 10.500, sekarang 15.000. Harga berasnya itu. Ya. Tadinya 10.500. Tadinya 10.500. Sekarang 15.000. Udah berapa lama naiknya itu, Bu? Udah 2 bulan ada. 2 bulan. Tapi naiknya sedikit-sedikit lagi gimana, Bu? Sedikit-sedikit, 1.000. Tiap hari naik. Tiap hari naik. Ya. Kalau sehari Ibu sendiri beli beras berapa, Bu? Berapa banyak, Bu? Belinya sekintal setengah. Sekintal setengah. Ya. Sekarang kalau sekarang gimana, Bu? Nggak ngecer, jadi nggak sekaligus. Nggak sekaligus. Ya. Nah, dengan beras yang naik, kurangin nggak sih, Bu, dengan produksinya? Dikecilin barangnya. Dikecilin. Ya. Di Desa Karangmangu sendiri merupakan sentra pembuat kupat sejak dahulu. Jika harga beras kian meroket, para produsen kupat diprediksi akan berhenti beroperasi. Mereka berharap kepada pemerintah agar harga beras kembali normal. Rektor Universitas Pancasila berinisial ETH memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait laporan pelecehan seksual. ETH memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk menjalani proses pemeriksaan secara tertutup atas dugaan kasus pelecehan seksual pada 2 karyawan berinisial RZ dan DF. ETH terlihat ditemani oleh kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan secara tertutup di Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kamis siang. ETH sempat menyampaikan keterangan kepada awak media membantah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap RZ dan DF. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam juga membenarkan pemanggilan tersebut. Kasusnya kini ditangani oleh Subdit Renakta Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Ya pemirsa, viralnya video seorang pria tua yang memperbolehkan jemaahnya untuk bertukar pasangan membuat gempar di masyarakat. Gus Samsudin yang merupakan pemilik Ponpes Nusantoro di Desa Rejowinangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dalam klarifikasinya, Samsudin membuat video tersebut sebagai edukasi dan hanya sebagai konten. Terserah kalau misalnya kita kayak suka namanya suami istri, kayak suami istri itu pergaulannya gitu misalnya, di sini dibebaskan. Kita ini dibebaskan. Masalah ada misalnya mau tukar pasangan pun boleh di sini, yang penting suka sama suka itu intinya. Makanya di agama yang lain nggak ada itu yang sama suaminya. Video yang saya buat itu hanya entertain saja. Hanya hiburan saja, hanya settingan saja.
tidak beneran. Semuanya hanya tontonan, hanya hiburan untuk menghibur panjenengan semuanya. Video itu dibuat untuk film. Video itu dibuat hanya untuk hiburan saja. Tapi ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan malah memotong-motong video tersebut. Dan saya pun juga mohon maaf terutama kepada pihak-pihak berwajib yang mungkin kerepotan dengan adanya video saya yang kemarin. Gus Samsudin meminta maaf atas kegaduhan yang telah timbul di masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Ia menegaskan bahwa video itu dibuat hanya untuk keperluan konten YouTube. Ya pemirsa, 2 pejabat pemerintahan di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan terlibat adu mulut dan saling lempar botol minuman saat menggelar rapat di sebuah ruang kantor bupati. Tapi saya membuat undangan apalagi anggota kita pocah-pocah dari undangan. Seperti itu hasil harus sebagai asisten, sebagai pemimpin kami, kita yang harus membina kami. Tapi saya Ketegangan 2 pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan beredar di media sosial. Aksi saling lempar buku dan botol air mineral akhirnya berhasil dilerai oleh sejumlah staf yang berada di ruangan rapat. Belum diketahui secara pasti penyebab perseteruan keduanya. Viral, seorang mahasiswi yang kuliah sambil bekerja sebagai kuli panggul di Semen, Makassar berhasil lulus kuliah dan wisuda dengan predikat cum laude. Mahasiswi cantik ini juga ingin mendaftar kuliah pasca sarjana dan ingin mendaftar sebagai tentara wanita di Angkatan Darat atau KOWAT. Beginilah keseharian Nur Aini di rumah kosannya di Jalan Rapocini Raya Lorong 6 Makassar. Ia membagi waktu setiap hari Senin hingga Kamis berada di kota Makassar untuk kuliah di kampus Universitas Negeri Makassar. Sementara Jumat hingga Minggu, ia kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan untuk membantu keluarga sebagai kuli panggul semen. Perempuan hebat dan cantik ini viral beberapa waktu lalu saat videonya beredar luas di media sosial sebagai kuli panggul semen di kampung halamannya di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Nur Aini merupakan anak sulung dari 5 bersaudara dari pasangan Masdar dan Norma. Tanggal 31 Januari tahun 2024 lalu, Nur Aini telah menyelesaikan kuliahnya tepat waktu 3 tahun 2 bulan dan berhasil mendapatkan predikat cum laude dengan IPK 3,85 di Fakultas Ilmu Keolahragaan Kampus Universitas Negeri Makassar. Alhamdulillah tanggal 31 bulan 1 2024 itu kemarin saya wisuda dengan perjuangan yang sangat tentang skripsi ya pasti tahu lah bagaimana, dan saya sangat bersyukur saya bisa lulus tepat waktu dengan 3 tahun 2 bulan dengan nilai IPK 3,85 cum laude. Alhamdulillah saya sangat bersyukur berkat kerja keras saya dan doa orang tua saya bisa sampai di titik ini. Alhamdulillah. Saya tidak menyangka seorang pengangkat semen, buruh semen bisa wisuda juga. Sudahi main-mainnya. Ada orang-orang yang harus segera kamu bahagiakan, termasuk dirimu sendiri. Jangan sampai menyesal. Nur Aini berniat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan berharap mendapatkan beasiswa untuk dapat melanjutkan pendidikannya serta berencana mendaftar sebagai tentara wanita di Angkatan Darat atau KOWAT untuk membantu perekonomian keluarganya. Bekerja keras di usia muda daripada bekerja keras di usia tua.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto disambut ratusan warga kota Cimahi, Jawa Barat. Prabowo ke Cimahi khusus untuk menikmati bakso viral Mang Uka milik Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Kedatangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto disambut antusias ratusan warga kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis sore. Prabowo Subianto mendatangi kota Cimahi untuk menikmati bakso yang saat ini viral dan digandrungi masyarakat. Warung bakso Mang Uka milik Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Prabowo datang ke warung ini usai melakukan kunjungan kerja sebagai Menhan di kawasan Bandung Raya. Prabowo didampingi oleh para tokoh Gerindra Jawa Barat, mantan Kapolda Jabar, sekaligus mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Masih seputar kuliner nih pemirsa, bagi Anda warga kota Jakarta dan Bogor, ada resto yang menawarkan menu unik khas Sunda, yaitu ikan jambrong crispy asin. Nah, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita. Besok pada Senin minggu depan, Cakrawala akan kembali hadir di jam yang sama. Akhir kata saya Firpusyo Naso pamit undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum. Ini dia Resto Terapela. Restoran khas Sunda dengan satu menu favoritnya, ikan jambrong. Ikan ini bisa menjamret selera pengunjung karena kelezatannya. Apalagi disantap dengan gepuk si daging sapi empuk. Dan pastinya pakai sambal agar santapan makin brutal. Oh ya, nama Terapela ini diambil dari singkatan nama jalan lokasi restoran, yaitu Jalan Tentara Pelajar yang berada di Kota Bogor, Jawa Barat. Kreatif juga ya. Kalau ini Meta, pemilik resto Terapela. Teteh Meta mengatakan sejak tahun 2011 awal menjalani usaha catering yang ternyata menjadi berkah. Konsepnya sebenarnya lebih ke Sundaan atau masakan Indonesia lah, karena selain itu juga ada menu-menu yang lainnya juga. Andalannya itu ikan asin jambrong crispy dan ada gepuk ya. Selain rasanya yang enak dengan harga terjangkau, Resto Terapela ini juga nyaman dikelilingi udara sejuk. Makanya pengunjung kulineran di sini pasti makin betah duduk lama dan makan tambah terus. Enak sih ya, tempatnya adem, makanannya enak, sederhana tapi pelayanannya oke banget ya, ramah gitu ya. Kesannya enak, alhamdulillah. Bagus lah ininya, dan banyak menu yang kita pilih, banyak menunya lah ya. Terus ini kan khas Sunda ya, sayur asam, teri yang kering tuh, teri itu ditepungin ya, kering banget, enak. Terus sama gurame bakar. Jadi penasaran soal menunya? The best! Resto Terapela ini menyajikan paket keluarga. Isinya nasi liwet, ikan jambrong crispy, gepuk, ayam goreng, sayur asem, kardok, dan 3 macam sambal. Harganya hemat di kantong. Hanya Rp120.000 buat makan bertiga. Resto ini buka setiap hari dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. So, kalau kamu dan keluarga sedang ada di Bogor, wajib mampir nih di Resto Terapela untuk mencoba hidangannya, termasuk saya tentunya. Sekarang saya mau cobain ikan gurame terbang katanya. Tuh, coba. Dilihat tuh. Guramenya ada sayapnya, jadi bisa terbang katanya. Seperti apa serunya makan ikan gurame terbang di Resto Terapela ini? Bismillahirrahmanirrahim. Empuk banget. Nah itu tadi semua makanan yang ada di Resto Terapela sudah saya coba dan rasanya enak.
Pokoknya saksikan terus Cakrawala Antv. Nanti kita akan kembali dengan liputan kuliner-kuliner lainnya. Bye-bye.